Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 10 kelas 4 SK1 akan membahas mengenai unsupervised learning, yaitu analisis hierarki cluster. Kelompok ini beranggotakan 3 orang, yaitu ada Paula Ramadhani Putri, ada Alrizky Prastama Putra, dan ada Priscilia Wulandari. Pokok pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, penjelasan konsep hierarki, yang ketiga, contoh soal. Pendahuluan, konsep dan definisi. Unsupervised learning terbagi menjadi 2 metode, yaitu ada metode association dan ada metode clustering. Namun pada pembahasan kali ini kita hanya membahas mengenai metode clustering. Clustering termasuk ke dalam unsupervised learning karena tidak terdapat informasi pada label kelas. Metode clustering terbagi menjadi 2, yaitu metode non-hierarki dan metode hierarki. Namun pada pembahasan kali ini kita hanya membahas mengenai metode hierarki. Metode hierarki terbagi menjadi 2, yaitu metode aglomeratif dan divisif. Aglomeratif terdiri dari single linkage, complete linkage, average linkage, warm method, centered method, dan median method. Sedangkan divisif terbagi menjadi a splinter average distance method dan automatic interaction detection. Namun pada pembahasan kali ini kita hanya membahas mengenai metode aglomeratif. Metode aglomeratif atau metode penggabungan adalah strategi pengelompokan hierarki yang dimulai dengan setiap objek dalam satu klaster yang terpisah, kemudian membentuk klaster yang semakin membesar. Jadi, banyaknya klaster awal adalah sama dengan banyaknya objek. Konsep hierarki mendefinisikan urutan pemetaan dari seperangkat konsep tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi, konsep yang lebih umum. Contohnya konsep hierarki untuk dimensi lokasi. Nilai kota untuk lokasi termasuk Vancouver, Toronto, New York, dan Chicago. Namun, setiap kota dapat dipetakan ke provinsi atau negara bagian di mana kota itu berada. Misalnya, Vancouver dapat dipetakan ke British Columbia dan Chicago ke Illinois. Provinsi dan negara bagian selanjutnya dapat dipetakan ke negara, misalnya Kanada atau Amerika Serikat, tempat mereka berasal. Pemetaan ini membentuk konsep hierarki untuk dimensi lokasi, memetakan serangkaian konsep tingkat rendah, yaitu kota, ke tingkat yang lebih tinggi, atau konsep yang lebih umum, yaitu negara. Contoh lainnya adalah dimensi waktu. Di sini saya akan membahas contoh kasus mengenai pengelompokan kabupaten atau kota di Indonesia berdasarkan nilai IPM yang ada pada masing-masing wilayah. Data ini memiliki sekitar 119 observasi dan 7 atribut atau variabel. Apabila telah dilakukan penginputan data, melakukan standarisasi akibat adanya jangkauan antar variabel yang terlalu jauh, perhitungan jarak antar objek, serta tidak adanya pelanggaran asumsi multikolinearitas, maka dapat dilakukan analisis clustering dengan menggunakan fungsi H-class. Pada analisis cluster ini, kami hanya menggunakan 2 metode, yaitu metode single linkage dan complete linkage. Berdasarkan hasil cluster dendrogram single linkage yang telah didapatkan, kami mengalami kesulitan dalam mengelompokkan observasi-observasi yang memiliki karakteristik yang sama. Hal tersebut dikarenakan jumlah data yang dimiliki cukup banyak. Oleh karena itu, untuk memudahkannya, hasil pengelompokan tersebut dapat disajikan ke dalam tabel-tabel seperti yang sudah ada di layar. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa sebagian besar kabupaten atau kota berada pada klaster kedua, yaitu sebanyak 117 kabupaten kota, dan 2 lainnya menyebar pada klaster 1 dan klaster 3. Selanjutnya, metode complete. Tidak jauh berbeda dengan single linkage, hanya saja dilakukan perubahan metode pada function method menjadi complete. Dari hasil yang didapatkan, dapat diketahui bahwa kabupaten kota cenderung berada pada kelompok 1 dengan jumlah 85 kabupaten kota, sedangkan untuk 2 dan 3 masing-masing sebanyak 12 dan 22 kabupaten kota. Tahapan selanjutnya adalah pemilihan metode terbaik. Pada tahap ini kita dapat menggunakan nilai korelasi pada tiap metode single ataupun complete dengan menggunakan function core. Dari kedua metode tersebut terlihat bahwa
Metode komplit memiliki nilai korelasi yang lebih tinggi, yaitu sebesar 0,8369 daripada metode single yang hanya memiliki nilai sebesar 0,7292. Sehingga metode komplit paling baik digunakan dalam analisis klaster pada kasus ini.